ada perintah atau larangan yang berat yang hanya mampu dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil, diseru, disapa kita sama Allah. Seharusnya sebagai orang beriman, ketika kita mendengar ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Kalau kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, Bu, maka siapkanlah pendengaran kita, karena akan ada kebaikan yang Allah perintahkan atau ada keburukan yang Allah larang. Ayat berapapun, di surat apapun, kalau awal seruannya kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, pasti akan mengandung perintah yang berat yang hanya mampu dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Misalnya di dalam Quran surat Muhammad ayat 33, awalnya ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya ada perintah tentang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 11 tentang jangan sampai harta dan anak melalaikan dari Allah. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 tentang menjaga diri sendiri dan keluarga dari siksa neraka. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 tentang perintah taubat nasuha. Dalam Quran surat An-Nur ayat 21 tentang tidak mengikuti syaitan. Begitupun perintah puasa. Perintah puasa ayatnya tadi awal ayatnya apa, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu. Maka setelahnya ada kebaikan yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan amalan yang luar biasa, yaitu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman, karena Allah sudah tahu yang akan mampu menjalani puasa, yang akan mampu menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat 1 bulan full, tiada lain hanyalah orang-orang yang beriman. Makanya wajar ya teh, puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling memerlukan kesabaran. Puasa itu ibadah yang paling memerlukan kesabaran. Puasa ini nisfus sabr, sangat identik dengan sabar. Kenapa puasa sangat identik dengan sabar? Kenapa puasa ujiannya banyak sehingga Allah wajibkan kepada orang yang beriman? Karena pertama, puasa menuntut pengorbanan diri dan perubahan kebiasaan sehari-hari. Naon teh? Puasa menuntut pengorbanan diri dan perubahan kebiasaan sehari-hari. Mungkin yang biasanya teteh-teteh bisa jadi sehari-harinya nyeblak. Pokoknya kalau jam 12 siang itu lagi sehat, tapi kalau lagi puasa nyeblaknya ditahan dulu. Betul. Yang biasanya suka banget udut, dikit-dikit udut, dikit-dikit udut, dikit-dikit udut, tapi lagi puasa udutnya ditahan dulu sampai waktu buka tiba. Atau misalnya pengantin baru yang biasanya di jam berapapun gas bulan madu, tapi ketika bulan Ramadan harus ditahan dulu, reles teteh, baru bisa bulan madu kalau sudah buka puasa, sehingga ada pengorbanan diri dan perubahan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, kenapa sih puasa sangat identik dengan kesabaran? Karena puasa itu melibatkan banyak anggota tubuh. Ingat, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Puasa juga menahan lisan. Menahan lisan dari maksiat lisan seperti dari gosip, menahan telinga dari mendengarkan ghibah, menahan mata dari melihat mahrumat dan makruhat. Banyak sekali anggota tubuh yang harus ikut dipuasakan. Kemudian alasan yang ketiga, ini alasan yang keberapa teh? Ketiga. Yang ketiga, kenapa sih puasa memerlukan kesabaran lebih? Kesabaran yang sangat besar. Karena kalau kita bandingkan dengan ibadah yang lain, durasinya saja ibadah yang lain dengan puasa itu berbeda teh. Coba saja hitung durasi sholat. Sholat kan cepat ya teh. Apalagi yang sholatnya kayak Rosi, baru juga takbiratul ihram, udah taslim.
misalnya baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu kan bisa sebentar, bisa lama. Tergantung surat yang dibaca, juga tergantung ke orangnya, maratibnya atau tempo bacanya, apakah tahqiq, tadwir atau hadar. Bahkan kalau yang baca juz amma cepat, yang baca juz amma kalau ngantuk itu bacanya bisa cepat. Misalnya lagi baca juz amma nih Kak, baru juga baca surat Abasa. Ya mungkin Allah udah bekerja buat istri gitu. Tiba-tiba ketiduran, sama temannya ketiduran, mimpi baca surat Anas. Sama teman dibangunin, malah nerusin bacaan yang dimimpi. Minal jinnati wan nas. Akhirnya baca juz amma 15 menit, rebes. Tapi kalau puasa durasinya bukan hanya 10 atau 20 menit. Puasa itu durasinya berapa lama teh? Berjam-jam, belasan jam. Bahkan di negara lain sampai 20 jam. Alhamdulillah kita, negara Indonesia, dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga porsi malam dan siangnya itu seimbang. Siang 12 jam, malam 12 jam. Dari waktu imsak sampai tiba azan maghrib sekitar 13 jam. Jadi orang Indonesia puasanya berapa lama sehari teh? 13 jam. Sedangkan di negara lain kadang siangnya lebih lama, kadang malamnya lebih lama. Sehingga kalau siangnya lebih lama, otomatis lebih lama keadaan maghrib, puasanya lebih lama. Mungkin A sama Tete, santri-santria pesantren Al-Barokah, ada yang pernah puasanya di Mesir atau di London. Mungkin insya Allah nanti ada yang keliling dunia, amin. Nanti ngalaminya gimana durasi puasa di luar negeri itu luar biasa. Di Australia puasa hanya 11 sampai 12 jam. Di Brazil 12 sampai 13 jam. Di Thailand 13 sampai 14 jam. Di Palestina 14 sampai 15 jam. Di Turki 15 sampai 16 jam. Di Inggris 16 sampai 17 jam. Di Rusia 17 sampai 18 jam. Di Finlandia 18 sampai 19 jam. Di Islandia 19 sampai 20 jam. Di bulan gak ada tukang jam. Kemudian alasan yang ke anuka opat. Kenapa sih puasa ini identik sekali dengan sabar? Kenapa sih puasa ini nisful sabar? Karena kalau ibadah lain, ketika kita melaksanakannya kita bisa fokus, tidak dicampuri dengan kegiatan lain. Kita tidak disedot tenaganya teh. Berbeda dengan puasa. Kalau sholat kan teteh udah sholat aja. Gak ada orang yang sholat sambil makan seblak, laras teteh. Atau misalnya tawaf, lagi tawaf fokus cuman tawaf aja. Gak ada orang yang tawaf sambil jualan, laras teteh. Tapi kalau puasa, orang yang puasa lagi puasa tetap nyangkul, lagi puasa tetap dagang, lagi puasa tetap ngajar, lagi puasa tetap kuliah, lagi puasa tetap mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lain, padahal bisa menguras tenaga. Itulah tadi 4 alasan kenapa puasa sangat identik dengan sabar, sehingga Allah perintahkan puasa khusus kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Meskipun puasa ini terkadang banyak godaan, laris teteh? Jujurnya teh, banyak sekali godaan. Lapar, haus, syahwat, emosional dan lain-lain. Namun kalau kita bandingkan dengan kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, maka semua perjuangan, semua pengorbanan orang yang berpuasa itu tidak akan ada bandingannya. Itu hanya hal kecil kalau kita bandingkan dengan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Ada banyak sekali fadilah atau keutamaan dari orang-orang yang berpuasa. Di antaranya, kalau pahala amalan yang lain itu pahalanya terbatas, dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, mentok di 700 kali lipat. Atau misalnya pahala sholawat, sekali kita sholawat pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian infak, sekali kita berinfak pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat. Tapi giliran puasa pahalanya tidak mentok sampai 700 kali lipat.
Dilipat gandakannya berapa sih banyaknya? Hanya Allah yang tahu. Masya Allah. Bahkan sampai malaikat pencatat amal pun bingung deh. Malaikat pencatat amal itu sudah tahu rumus-rumusnya. Kalau ada hamba yang mengerjakan suatu, ini pahalanya sekian dikalikan sekian. Ada hamba yang mengerjakan suatu, pahalanya sekian dikalikan sekian. Tapi ketika melihat orang yang berpuasa, malaikat hanya mencatat puasa. Sedangkan jumlah puasanya diserahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu berapa kali lipatnya jumlah orang yang puasa, saking banyaknya pahala orang yang berpuasa. Masya Allah. Keutamaan yang lain, orang yang berpuasa ternyata di akhirat kelak akan mendapatkan syafaat. Mendapatkan apa? Syafaat. Jadi selain dari syafaat Al-Quran, syafaat para nabi, syafaat para ulama, ada juga syafaat lainnya, yaitu syafaat dari puasa. Syafaat dari apa? Puasa. Mata tongagarodinnya syafaat dari puasa. Dari puasa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa puasa yang hari ini kita lakukan di akhirat kelak akan memohon kepada Allah, "Ya Rabbi, mana'tuhu ta'ama wa syahwata fasyafi'ni fi." Ya Allah, saya sudah menahannya dari lapar dan haus. Saya sudah menahannya dari syahwatnya. Maka izinkanlah aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Masya Allah. Selain itu, orang yang puasa, ahli puasa, pintu masuk surganya aja disediain khusus deh, di VIP kan, namanya pintu Ar-Rayyan. Kemudian orang yang berpuasa, dari mulai berpuasa waktu sahur sampai tiba waktu buka, kemudian 30 hari selama bulan Ramadan, selalu mendapatkan ampunan dari Allah. Masya Allah. Selain fadilah atau keutamaan, masih ada hal lain, yaitu hikmah. Hikmah dari puasa, yang mana hikmah dari puasa ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Ada banyak sekali hikmah puasa, di antaranya: 1. Melatih manusia untuk mengendalikan syahwat. 2. Lebih peduli sesama dan lebih bersyukur. 3. Melatih sikap disiplin. Dan 4.